Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada, di luar negeri ataupun di dalam negeri, yang terus mengikuti melihat tayangan-tayangan video Bang Bule. Bang Bule doakan mudah-mudahan kalian para subscriber sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya para sahabat. Sukses selalu ya para sahabat. Dan untuk para sahabat subscriber Bang Ray Lampung, dimanapun kalian berada, ya sama di luar negeri ataupun di dalam negeri, Bang boleh doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, harta yang berlimpah, manfaat di dunia maupun di akhirat para sahabat. Bisa saling membantu ya para sahabat. Para sahabat subscriber, hari ini Bang Bule lagi berada di daerah utara, yang mana para sahabat di daerah utara ini para preman termasuk ya si Jarot, si Japar, ya Mahesa ini semakin berulah para sahabat subscriber. Bahkan para sahabat subscriber mereka ini mengadu domba ya, memfitnah ya. Contohnya Bang Bule kemarin difitnah begitu saja para sahabat ya. Mereka itu sangat licik ya. Jadi mereka licik dan mereka ini sangat bisa membalikan fakta ya para sahabat. Tetapi tidak apa-apa para sahabat, yang penting selama kita benar, kita tidak boleh gendar. Dan percayalah para sahabat subscriber, kebenaran itu suatu saat akan terbukti ya para sahabat. Mana yang benar, mana yang salah, pasti kita akan mengetahui para sahabat subscriber. Nah, di sini para sahabat subscriber, Bang Bule lagi memantau pergerakan para preman, yang mana para preman ini para sahabat luar biasa ya. Semakin hari semakin berulah. Semakin hari semakin pasang strategi busuk-busuk para sahabat. Ya, menjolimi, menindas, ya, ritual-ritual sesat. Bahkan mereka itu tidak tanggung-tanggung para sahabat. Seperti Bang Bule pun mereka fitnah para sahabat, ya. Itulah para sahabat, para preman yang sekarang ngerasa dia itu takabur sombong para sahabat, karena ngerasa mempunyai mangguru malampir dan kibarong para sahabat. Nah, di sini para sahabat Bang Bule pun ya lagi memikirkan dan akan terus berjuang gimana caranya menembus tempat mereka, yang mana ya banyak para sahabat kawan-kawan kita ini yang disekap ya para sahabat, seperti sahabat kita ya yang disekap oleh pasukan para preman. Ini wajib kita selamatkan ya para sahabat. Jadi apa boleh buat apapun itu, selama itu benar, kita tidak boleh ragu dan sungkan-sungkan untuk langsung menembus pasukan mereka para sahabat. Karena tahu sendiri para sahabat ya, fitnahan itu lebih keji ya para sahabat. Tetapi itulah watak-watak para preman ya, 1000 cara dihalalkan demi ingin menguasai lahan-lahan Bang Ray Lampung. Demi duniawi ya para sahabat, mereka tidak memikirkan dampak kedepannya itu seperti apa, mereka tidak memikirkan. Yang mereka pikirkan itu sesaat para sahabat ya, tidak patut untuk dicontoh, karena kelakuan seperti itu para sahabat ya itu tidak benar. Nah, hasutan Kibarong ini sama malampir ini luar biasa kepada para preman. Seakan-akan mereka ini tidak memikirkan dampak ke depan seperti apa, karena mengambil hak yang bukan haknya para sahabat. Dan kejadian ini para sahabat ya, Bang Bule akan terus kejar mereka, karena ini tidak boleh dibiarkan ya, adu domba ini, fitnah seperti ini ya, nanti bisa memecah belah ya para sahabat. Tetapi kalau diri Bang Bule tidak apa-apa. Bang Bule ini kan tahu. Jadi
antara kelicikan mereka itu seperti apa, maksud tujuan mereka apa ngadu domba gitu. Contohnya kemarin ya, Bang Bule kan hanya mengecek ya, mengecek lahan Bang Ray Lampung di kebun sawit itu yang sudah dimandatkan kepada Bang Bule, Bang Jordi, Bang Keling, ya Bang Roy. Nah, wajib kami cek. Begitu para sahabat. Ketika kami cek, di sana ada bangunan pos-pos yang didirikan oleh si Japar dan termasuk si Jarot ya, si Dargo, para preman ini. Dan Bang Bule pun langsung sigap ya para sahabat. Bang Bule langsung roboh-robohkan saung itu yang sudah didirikan oleh mereka karena tanpa izin, yang pertama kepada Bang Ray Lampung, kedua kepada kami yang dimandatkan. Karena banyak contoh para sahabat, para preman ini mendirikan pos-pos seperti itu, ketika nanti kita biarkan mereka itu malah merasa punya mereka. Nah itulah Bambu langsung sigap seperti itu para sahabat. Nah di situ para sahabat ya, Bambu perlu jelaskan kejadian kemarin itu. Jadi para preman ini tidak menerima para sahabat subscriber, tidak menerima pos-pos yang sudah didirikan mereka tanpa izin itu Bambu robohkan. Akhirnya mereka itu memfitnah Bang Bule para sahabat. Karena di lahan sawit Bang Ray yang di selatan itu para sahabat ya, berbatasan dengan lahannya Bu Siti para sahabat. Nah, lahan Bu Siti ini ya ditanami sayur mayur para sahabat subscriber. Ditanami sayur mayur. Nah, pas kebetulan Bang Bule ke sana, tanaman sayur mayur ini lagi panen para sahabat. Ya, Bang Bule kan tidak peduli ke sana, Pak sahabat ya, itu kan hanya perbatasan. Batasnya toh, batasnya juga ada gitu kan. Nah, ya udah, Bang Bule robohkan pos-posnya yang berdiri di sawit itu, Bang Bule pulang. Ternyata mereka ini memfitnah Bang Bule kepada Bu Siti. Katanya Bang Bule ke sana mau ngejual lahan Bu Siti. Katanya Bang Bule ngecek lahan Bu Siti. Padahal Bang Bule itu para sahabat ngecek lahan Bang Ray Lampung yang dimandatkan kepada kami. Nah, mereka ini tidak senang sebenarnya pos-pos yang sudah didirikan itu dirobohkan oleh Bang Bule ya. Jadi mereka sengaja memfitnah biar Bu Siti itu ngamuk, murka, marah kepada Bang Bule. Seperti itu para sahabat, adu domba para sahabat. Tetapi Bang Bule jelaskan apa adanya ke Bu Siti. Jangan mendengar satu telinga ya para sahabat. Jadi di mana ada permasalahan ya, kita harus mendengarkan dua telinga ya. Maksudnya dua telinga itu para sahabat, jangan satu telinga itu, maksudnya kita harus mendengar kedua belah pihak para sahabat. Antara pihak para preman dan pihak Bang Bule harus ada penjelasan dulu. Kita tidak boleh memonis terkecuali ada buktinya. Itu kan, Ibu Siti ini kan belum ada bukti. Hanya mendengar dari para preman langsung percaya. Gitu. Dan Bu Siti ini sekarang lagi dimanfaatkan para sahabat oleh para preman. Jadi sayur mayurnya itu dipanen oleh para preman, nanti katanya hasilnya akan disetorkan ketika sudah dijual dan sudah menjadi bentuk uang. Dan tanahnya pun akan dijanjikan oleh para preman akan dibayar katanya. Itulah ya, karena setiap manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi malah langsung percaya kepada pihak si Japar, si Jarot, si Dargo ini ya, termasuk Mahesa Atek Prabu. Nah, Bang Bule itu jelaskan kemarin gitu bahwa saya juga kasihan sebenarnya ke Bu Siti ini, malah ditindas ya oleh pihak mereka, dijanjikan mau dibayar tanahnya, setor sayur mayur 2 kali lipat. Nah, saya tahu liciknya si Japar ini, para preman ini ya seperti apa. Tapi oke lah para sahabat ya, Bang Bule akan buktikan suatu saat nanti bahwa siapa yang benar seperti itu. Dan positif pun Bang Bule aku yakin suatu saat akan mengetahui kebiadaban, kelicikan para preman itu seperti apa para sahabat. Pada intinya kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh putus asa, kita terus berjuang membela-bela orang yang dijolimi. Seperti Bu Siti ini dijolimi nih para sahabat oleh para preman. Itu udah ngadu domba saya sama Bu
Bu Siti sudah saya difitnah, tapi mereka apa namanya meraih meraih hasil ya dari Bu Siti ya yang sudah berpanen mereka jual-jual. Jadi mereka itu seribu cara Pak sahabat. Ini tidak boleh dibiarkan. Bang Bule akan terus berjuang, doakan terus para subscriber Bang Bule ya. Dan begitupun Bang Bule para subscriber akan terus mendoakan para subscriber ya. Dimanapun kalian berada, di luar negeri ataupun di dalam negeri ya para subscriber. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya persahabat yang dialami oleh Bu Siti banyak sekali, tetapi tetap Bang Bule akan perjuangkan di mana ketika ada kejoliman ya ini wajib kita tempuh, wajib kita luruskan seperti itu. Apalagi ini memfitnah para preman ini kepada Bang Bule. Itu. Tetapi alhamdulillah ketika Bang Bule jelaskan sedikit-sedikit kemarin ya ke Bu Siti pun mendengarkan akhirnya penjelasan Bang Bule dan ingin mempertemukan antara Bang Bule dan para preman tersebut. Biar mendengar dua telinga ya para sahabat dan mendengar masukan dari pihak para preman ya, biar mendengarkan dari pihak Bang Bule juga. Jadi kita duduk bareng ya, duduk bareng biar tahu mana yang benar, mana yang salah, biar tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau nggak duduk bareng, kalau preman nggak berani, ya itu tinggal busit kembali ke Busiti lagi, gitu. Nanti kalau sayur mayurnya itu sudah dipanen oleh preman, ya udah 2 hari ini dipanen. Ketika nanti nggak ada setor, nah Busiti pun akan mengetahui ya dengan sendirinya sebenarnya para sahabat. Tetapi di sini Bang Bule akan tegaskan, jangan sampai para preman itu ya mengeruk hasil dari tanaman Ibu Siti ini. Kasihan ya gitu kalau Bang Bule biarkan. Jadi jangan sampai ketika sudah habis dikeruk Bu Siti baru sadar dan tahu. Jadi kasihan juga ya para sahabat. Sudah Bang Bule para sahabat subscriber. Dalam perjuangan ini emang sangat banyak ya rintangan, cobaan, ujian itu sangat banyak para sahabat. Begitupun para sahabat subscriber ya, ketika kita punya maksud, punya hajat, pastilah ujian cobaan itu pasti ada ya. Tetapi kita hadapi dengan sikap tenang, ya, sabar. Karena kunci kesabaran itu para sahabat adalah ketenangan ya. Kalau kita sudah tenang, kita bisa mengendalikan ya, mengendalikan diri para sahabat. Jadi tidak apa ya, tidak senonoh untuk mengambil keputusan gitu. Karena keputusan itu adanya ya dari kesabaran. Makanya kita harus bisa mengendalikan ketenangan. Nanti kita bisa menjawab ya kesimpulannya dengan hasil bagus. Seperti itu para sahabat ya. Kalau kita tidak tenang, tidak sabar, ya ujung-ujungnya kan nggak punya kendali. Nanti keputusannya akan tidak sesuai harapan. Seperti itu para sahabat ya. Karena para preman ini susah juga para sahabat ya kalau belum mendapatkan topik dan hidayah. Tapi percayalah para sahabat, sebiadab apapun mereka, sekeji apapun mereka, apabila mereka sudah mendapatkan topik dan hidayah, boleh aku yakin ya pasti mereka ujung-ujungnya akan kembali ke jalan yang benar ya para sahabat. Karena pada hakikatnya para sahabat subscriber Bang Bule, manusia dilahirkan ke alam dunia tidak bawa apa-apa ya. Yang kita bawa hanyalah amal dan kebaikan para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada. Jadi apa sih yang kita sombongi ya? Hidup itu hanya sementara, semua itu hanya titipan. Dan titipan itu akan dipertanggungjawabkan pada saatnya para sahabat ya. Akan dipertanyakan dapat dari mana, terus titipan itu dibawa kemana ya. Seperti itu para sahabat subscriber. Yang namanya titipan ya. Namanya juga titipan. Gitu. Bukan hak mutlak kita ya, titipan. Berarti artinya harus amanah. Ya, harus jelas gitu.
Karena hidup itu seperti perjalanan para sahabat. Ketika kita berjalan ke suatu tujuan tempat, apabila kita sudah sampai, ya udah, tujuannya itu para sahabat. Hidup itu seperti itu, ada masa dan waktunya ya. Semua titipan akan pulang kembali ya. Setiap makhluk hidup pasti akan pulang pada waktunya. Seperti itu para sahabat. Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Seperti itu para sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Makanya boleh tidak henti-henti kepada para sahabat subscriber, belajarlah kita untuk benar ya para sahabat. Karena tidak ada kata terlambat ya untuk bertobat para preman. Jadi belajar untuk benar. Belajar itu tidak ada kata terlambat. Seperti kita ingin bertobat, tidak ada kata terlambat. Ada tidak pengampunan? Aku yakin pengampunan pun pasti ada. Yang penting kita murni dari hati, tidak ada paksaan dari unsur manapun. Jadi dari hati nurani kita ya ingin bertobat. Seperti itu para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada. Jadi para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada, terus dipantau. Jangan lupa ya, diklik, di komen, di subscribe ya. Dan di share sebanyak-banyaknya para sahabat ya. Dan bagi yang terus memantau melihat tayangan-tayangan video Bang Bule doakan sehat selalu, panjang umur ya para sahabat. Perbaiki sholat, perbanyaklah bersolawat para sahabat. Oke, untuk para sahabat subscriber Bang Bule akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.